yang paling ditunggu adalah bagaimana ekonomi itu bisa rebound lagi gitu kan, dan apa sih yang dipersiapkan dari pemerintah Kota Palangkaraya terkait perubahan dari pandemi ke endemi. Kira-kira strateginya seperti apa Pak Wali? Khusus mungkin di ekonomi ya, misalnya di bidang ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama saya terima kasih dulu untuk Kata Data ya, atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kita tahu bersama-sama pada saat ini bukan hal yang mudah ya, bukan yang hal mudah karena memang semua di luar kebiasaan ya. Tentu di luar kebiasaan itu kita tidak mempunyai patokan-patokan ya kan, tetapi ya karena juga kita dari pemerintah Kota Palangkaraya tentu berjenjang dengan pemerintah provinsi dan hingga pemerintah pusat ya, tentu semua pasti mempunyai kiat-kiat. Salah satunya saya kemarin juga ada diberikan kesempatan untuk berbicara di Kemendagri di Dirjen Bina Keuangan Daerah. Bagaimana sekarang juga saya ambil contoh mungkin pada hari ini HUT Apexi juga ada dari Kemendagri kan, Pak Dirjen dari Bina Keuangan Daerah, adalah bagaimana hulu sampai hilir dulu ya. Seperti yang saya ambil contoh misalkan kebijakan misalkan seperti untuk mempermudah investasi adalah OSS ya, seperti itu ya kan. Sekarang online submit system, jadi satu pintu IMB yang berubah menjadi SIMBG ya tentunya itu mungkin kita berbicara adalah hilir ya. Nah di saat pasca pandemi ini tentu kita tidak bisa berbicara hanya hilir, hulunya juga harus diperjelas. Nah hulunya apa? Nah, tentu di setiap daerah itu masing-masing daerah mempunyai aturan-aturan ataupun perda-perda ya, perda-perda yang di daerah yang mana kira-kira cocok dengan sistem yang kita keluarkan tersebut untuk dihilir. Nah, saya ambil contoh misalkan sistem tadi saja kita berbicara OSS itu kan untuk mempermudah investasi. Nah, kira-kira di OSS misalkan mengharapkan hilirnya adalah 3 cabang ya. Tetapi di perda kita ada 10 cabang, tentu ini kan tidak penuh. Nah, maka dari itu salah satunya adalah yang pertama membuat sistem. Satu sistem itu adalah satu data. Ya, satu data sebagai pusat informasi sekarang tidak hanya ya promosi ataupun dan lain, tetapi juga dari keuangan, ya, perencanaan, pendapatan daerah, ya, kemudian sampai dengan mungkin adalah informasi-informasi pembangunan. Jadi seperti Mas sampaikan bahwa untuk juga memperkenalkan Kota Palangkaraya itu mempermudah dulu dalam satu pintu semua, satu link, satu database. Nah sekarang kan dari Kemendagri pun sudah ada sistem seperti itu. Misalkan saya ambil contoh adalah SIPD, yang mana kita mengkonekkan juga ke daerah tentu dengan aturan-aturan daerah. Nah kita di Kota Palangkaraya tentu sudah melaksanakan tersebut ya. Bahkan kemarin juga diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman melaksanakan hal tersebut. Juga kami seperti yang tadi disampaikan bagaimana untuk merangsang lagi UMKM. Kami juga sudah memiliki apa yang diinstruksikan Pak Presiden untuk membeli produk lokal. Salah satu adalah e-katalog lokal. Nah, kita sudah mempunyai itu ya, jadi kami sedang berkomitmen untuk membangun itu semua. Tetapi sekali lagi yang saya katakan bahwa tidak mudah ya untuk mengimplementasikan itu, tetapi paling tidak adalah kita on progress ataupun sudah mengarah ke situ. Nah jadi mempermudah semua ya. Juga kita yang tidak kalah penting adalah hulu itu seperti saya sampaikan, kita mengevaluasi perda-perda yang membuat masyarakat mudah. Pada sekarang masyarakat sudah terkena pandemi, dampak di mana-mana, dipersulit dengan aturan regulasi-regulasi ya, pastinya akan lebih malah kita bukan menanjak tetapi menurun. Nah, jadi kami pun tidak melupakan itu sampai ke regulasi-regulasi ya untuk menyatukan itu. Sekali lagi saya hanya menitik beratkan kita satu data ya, satu sistem. Nah, dari hulu termasuk mensinkronkan sampai ke hilir. Tidak bisa kita berbicara hilir saja. Menurut saya adalah seperti itu. Oke. Tadi kemarin soal e-katalog lokal itu bisa dipenuhi oleh barang lokal. Kita ada targetnya. Kita sekarang sudah memang mewajibkan semua digitalisasi.
Di Kota Palangkaraya sudah semua, tetapi tentunya contoh misalkan saja dari pajak saja, pajak retribusi semua di Kota Palangkaraya itu ada 11 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Semua sudah digital, tetapi tentu tadi di setiap digital itu ada persentase, walaupun tidak semua sudah. Nah, kalau saya tadi berbicara e-katalog lokal, kita di Palangkaraya sudah ada e-katalog lokal juga. Kemudian kami ada semacam apa ya, Digipart, ya. Jadi hampir macam-macam, semacam apa namanya, untuk menampung UMKM lokal, ya. Itu mengarah juga semua sudah ke QRIS, ya. Pembayaran pun digitalisasi. Nah, ini semua juga untuk mempermudah, juga transparan. Kemana sih uang-uang yang, maksudnya kemana sih uang yang dibelanjakan oleh masyarakat, atau kemana arahnya hasil-hasil tersebut, arahnya kemana, semua transparansi lah seperti itu kira-kira. Kami sudah melaksanakan itu, ya. Itu juga untuk mempermudah, ya. Jadi QRIS itu bisa dipantau oleh Pemda, Pak? Bisa, karena ya kita harus kerjasama dulu. Nah, ya, jadi semua produk pembayaran tersebut, jadi tidak hanya di UMKM, tentu kita tidak hanya QRIS saja, dengan bank lokal dulu, ya. Kemudian dengan perbankan lain. Jadi makin banyak kita kerjasama ini dalam konteks pembayaran digitalisasi, ya. Jadi semua agar transparan. Jadi pemerintah kan tidak boleh berbisnis seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin dibentuk UPTD, baru kita kerjasamakan nanti ketiga. Jadi kalau di Kota Palangkaraya itu tadi ada e-katalog lokal, namanya MBIS Market, ya. Kemudian ada Digipart, ya. Kita juga ada melakukan MOU dalam waktu dekat ini dengan Bank BRI, itu bahkan KUR. Jadi di Kota Palangkaraya ada satu kelurahan pasca pandemi, Pak. Satu kelurahan kebetulan di situ adalah destinasi wisata, Kelurahan Kereng Bengkirai, ataupun di sana ada Taman Nasional Sebangau. Ya, kita MOU kerjasama dengan perbankan tadi saya sampaikan. Nah, di sana juga selain kita menyediakan etalase produk, selain manual, konvensional dan digital, juga melaksanakan yang namanya KUR. Dan bisa dicek di sana semenjak pasca pandemi, ya alhamdulillah. Jadi untuk KUR hanya di Kelurahan Kereng Bengkirai tersebut itu di angka kisaran 30 miliar. Nah, itu cukup, maksudnya wisata, ya? Macam-macam. Di situ di wisata Kereng Bengkirai itu pertama wisata, ya. Kemudian di sana juga ada kompos dari bahan tanah gambut yang dulu dipakai Pak Presiden menanam di Kalimantan Barat. Nah, itu produknya dari Kereng Bengkirai. Nah, di situ juga ada pabrik bukan pabrik besar, ya, maksudnya mini industri masyarakat. Ada tahu, tempe, banyak di sana. Taman Nasional apa, Pak? Taman Nasional Sebangau. Hutan gitu, ya? Iya, hutan lindung. Hutan yang dilindungi, dan di situ salah satu tempat pelepas liaran, karena di sana kan ada, di Kota Palangkaraya itu ada arboretum, penangkaran orang hutan. Nah, jadi pelepas liarannya itu di ujungnya di sana. Dan termasuk di situ memang destinasi wisata, dan di situ sudah diperdakan. Selain itu juga tempat agrowisata. Banyak agrowisata, perkebunan masyarakat. Nah, nanti dalam suatu saat, dan sekarang sedang digodok regulasinya, itu menjadi komplit. Saya bukan hanya berbicara destinasi wisata atau agrowisata, tetapi lingkup luas dengan perekonomian masyarakat. Saya kan banyak sektor, Pak, ya. Ada UMKM, lalu pariwisata. Mana yang akan jadi prioritas, Pak, untuk kembali lagi? Tentunya begini, kalau di Kota Palangkaraya, saya berbicara dulu mungkin memperkenalkan Kota Palangkaraya. Tentunya Kota Palangkaraya memiliki kota terluas dulu se-Indonesia. Iya, luasnya adalah di angka 2.800 km persegi, cukup luas. Ya, itu terluas dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk yang masih sedikit, ya, kategori sedikit, yaitu di angka 281.000 jiwa. Nah, Kota Palangkaraya juga banyak di sana, ada status kawasan kan banyak. Nah, dan sekarang pembangunan itu dikategorikan yang terpakai dalam pembangunan itu sekitar 4%. Nah, sama 4%. Jadi tipologinya berbeda. Tipologinya perkotaan, perdesaan, hutan. Nah, jadi kalau sektor mana, ya, kalau dikatakan Kota Palangkaraya mau kemana, apa yang dia akan diprioritaskan pada saat ini? Ya, kita kalau bisa tetap yang pertama adalah mengingat di sana masih banyak lahan
lahan-lahan yang masih bisa kita produktifkan, ya tentu adalah salah satunya agrowisata. Agrowisata ini konteksnya adalah ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan. Dan apakah itu bisa UMKM? Banyak, ya, karena kita di situ banyak penghasil yang bisa dilakukan di produk ataupun hilirnya adalah rumah kemasan, yaitu untuk membantu UMKM dalam melaksanakan produk perkebunan tersebut. Di situ juga ada pariwisata. Ya, karena Kota Palangkaraya ini tidak memiliki sumber daya alam kota, ya, seperti kota yang lainnya. Jadi kalau saya berbicara yang mana perpilihan, apakah UMKM atau pariwisata, ya kita harus dua-duanya bisa kita laksanakan. Ya, karena di sana potensinya cukup ada. Tetapi saya lebih menekankan UMKM di sini adalah tentang ketahanan pangan. Terkait investasi ya, selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk bagaimana profil daerah itu bisa muncul gitu di di para investor, itu seperti apa Pak upayanya? Yang pasti tadi saya bilang tadi mempermudah perizinan dan lain-lain terus, itu salah satu, ya. Kemudian tapi kalau di Kota Palangkaraya ada yang memang hal menjadi perhatian kita bersama-sama adalah tentang kawasan, status kawasan, ya, di mana Kota Palangkaraya ini masih kawasan-kawasan yang saya ambil contoh saja ada di pemerintahan ataupun kita sebutkan saja kantor gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berada di ibu kota Palangkaraya, itu masih status kawasan hutan. Nah, jadi kita juga harus jadi tidak bisa berbicara, maksudnya di sini kan harus koordinasi bertahap, ya, bertahap provinsi hingga ke pusat tentang permasalahan status kawasan yang ada. Karena tadi baru 4%. Ya, dari luasan sekitar 2.800 tersebut baru 4% yang bisa yang telah terpakai. Di lainnya banyak sisi kawasan. Nah, jadi bagaimana kita membangun suatu kota dan juga tentu kita harus mengopen semua dulu. Ya, ambil contoh lagi, ada satu kelurahan di Kota Palangkaraya, ya, di situ dulu transmigrasi, ya, dia transmigrasi sudah duluan dari sana lama. Muncullah perubahan status ada surat, mohon maaf saya lupa, KLHK atau bagaimana, ya, akhirnya kelurahan tersebut masuk kawasan Taman Nasional. Nah, ini kan akhirnya kita juga untuk kebetulan di sana agrowisata, terus ada sedikit pertambangan, maksudnya di Galianse, ya, batu, bukan galian tapi adalah batu-batu, semacam batu-batu untuk membangun jalan itu. Nah, orang kan karena melihat statusnya kawasannya di situ tersebut masuk kawasan hutan lindung, ya orang untuk berinvestasi pasti ya berpikir-pikir. Nah, tentu ini bukan hanya PR kita hanya pemerintah Kota Palangkaraya, karena ini kan banyak ini, banyak. Nah, jadi kita setelah itu juga kita sudah membereskan RT/RWK kita, Perda RT/RWK kita 15 tahun belum pernah direvisi, kita revisi. Ya, pada saat ini juga sedang tahap RDTR yang mana sudah ekspos kedua. Nah, ini salah satunya untuk menuju ke sana. Mungkin maksud saya adalah kalau kita hanya berbicara kira-kira bagaimana nih kita untuk menjual investasi, pasti yang dilirik investor itu salah satu adalah kawasannya. Kawasan ini apa? Ya, seperti itu. Itu bagaimana ya Pak Wadi menjaga antara investasi bisa tumbuh berkembang pesat tapi kawasan hutan atau ini sekarang itu juga bisa terpelihara. Nah, itulah maksud saya adalah itulah juga yang namanya, ya, tipologi di Kota Palangkaraya. Saya bilang perbedaan cukup menantang dan menarik. Nah, ya, cukup menantang dan menarik. Salah satunya saya juga di sini visi dan misi kami adalah smart city, kota yang cerdas. Nah, kami semaksimal mungkin Bapak dan Ibu itu untuk kawasan tata ruang itu tidak merubah, ya. Tidak merubah, maksudnya mohon maaf, bukan berarti kota yang cerdas itu berarti adalah kota yang mungkin metropolitan, belum tentu. Kita bisa ambil contoh sekarang banyak negara-negara maju, ya kan, negara-negara maju pindah ibu kota negara ke kota, anggap misalkan kita ambil contoh Australia saja, ke Canberra, ya. Nah, itu kan bukan kota yang metropolitan. Nah, saya juga menginginkan hal seperti itu tetap seperti sekarang. Jadi di Kota Palangkaraya ini kan sekarang terkenal, maksudnya jalannya lebar, rumah pekarangan luas-luas dan lain-lain. Jadi kawasan tadi, hutan tersebut tetap terjaga, tetapi kota yang cerdas, kota yang mempermudah investasi, bukan kota yang maksudnya, ya mohon maaf, jangan sampai nanti jangka panjangnya
jadi semeraut gitu loh. Sekarang kan tata ruangnya sudah cukup tertata lah seperti itu. Jadi apa sih ya, memang tantangan kita seperti itu dan tidak mudah. Nah inilah PR kita bersama-sama ya, perlu perlu dari tingkatan pusat, provinsi hingga kabupaten kota harus satu kata kan, satu kata bagaimana nih untuk menjaga ini. Tentu di provinsi juga memiliki perda RT RWK. Nah, tetapi karena kan tentang kita rekomendasi juga disusun oleh provinsi. Nah, kami sudah melewati itu. Berarti kami sudah satu kata, sudah satu visi dengan ambil contoh misalnya dalam pemerintah provinsi tentang tata ruang Kota Palangkaraya. Itu kalau dari 4% bisa tumbuh sampai perkiraan sampai berapa Pak? Dikembangkan. Nah itu kita tindak lanjuti lebih lanjut ya. Karena untuk pertumbuhan penduduk Kota Palangkaraya termasuk kategori cepat. Nah, termasuk kategori cepat. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah tadi kalau berbicara pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya normalnya sebelum pandemi itu adalah 6-7% pertumbuhan. Normalnya tahun 2020 itu pasti kita minus sampai 4%. 2021 dan 2021 kita di angka 5%. Nah, kalau sekarang ya kalau sampai dengan triwulan 2 ini sudah di angka 5,6% dan masih menyisakan beberapa bulan kan. Saya optimis berarti angka normal kita kan di 6 sampai 7. Jadi sekarang sudah kembali ke normal. Nah, tapi tentu harapannya tentu ada penyesuaian gitu Mas tadi. Kan ada hal yang bisa kita lakukan pada saat sebelum pandemi. Nah, pada saat pandemi tidak bisa kita lakukan. Nah, tentu ini juga salah satu kalau kita berbicara investasi, ya tentu ada hulunya yang harus juga dicocokkan. Tidak bisa kita berbicara hilir. Misalkan tadi saya ambil contoh, hilirnya kita menginginkan singkat, ringkas menjadi satu mata ataupun satu output yang maksimal, hanya satu. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan output hilirnya satu kalau di hulunya itu memiliki inputnya 5 sampai 10 cabang. Nah, seperti itu kita harus merapikan. Tentu dalam merubah perda kan tidak mudah. Ya, perlu kita inisiasi ya paling lambat kan 6 bulan. Nah, waktu untuk suatu kepala daerah 5 tahun. 5 tahun kalau kita berbicara 6 bulan, setengah tahun, 1 tahun bagi 2 anggaran. Ya berarti 5 kali 2 hanya 10 kali kita bisa berubah. Dan itu pun tidak semua. Nah. Jadi Pak Wali ini maksudnya mengembangkan Kota Palangkaraya ini seperti IKN ya, kota cerdas dengan konsep hutan gitu. Oh iya, karena kita di Kalimantan dan tipologi kita seperti itu. Tipologi kita kan memang perkotaan, perdesaan, hutan. Kalau saya berbicara kenapa tidak dirubah? Ya, kita tetap harus mempertahankan itu. Ya, etika. Nah, hutan sumber daya yang memang perlu dijaga gitu. Iya, dan itu juga salah satu falsafah kita. Ya, falsafah di Kalimantan Tengah itu falsafah Huma Betang. Jadi juga kebudayaan kita jaga. Ya, tidak hanya hutan, lingkungan, budaya, masyarakat. Itu harus jadi satu padu. Gitu. Apa karena ini juga Pak Wali ada dorongan sekarang ini belakangan kan pembangunan yang berbasis keberlanjutan ya. Ya. Hutan cenderung didorong untuk dilestarikan. Nah, jadi entah itu selaras atau bagaimana ya. Kalau dikategorikan sekarang kota ini kan selaras kalau Kota Palangkaraya. Ya, pembangunan berkelanjutan. Kita memang sudah dari dulu seperti itu. Tipologi kita adalah seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah menjaga dan membuat ya kota tersebut menjadi kota cerdas. Bagaimana kan bukan suatu hal yang mudah. Hutan perdesaan kota tipologinya. Nah, tetapi saya tetap di RT RWK kita sesuai dengan menjaga kawasan yang tidak maksudnya dari 4% kira-kira menjadi 50%. Nah, kemungkinan kita hanya 10 sampai 15% saja. Lainnya tetap dijaga. Itu karena keunggulan. Yang di luar 4% ini tidak termasuk perkebunan sawit gitu. Oh, di sana tidak ada. Hanya ada satu, itu pun kecil sekali. Di di tahun kemarin ada 3 perusahaan mengembalikan izin. Nah, karena memang tidak melanjutkan. Karena satu juga di sana kontur tanahnya gambut dan pasir.
Jadi kalau perkebunan kurang cocok dan hanya ada satu perusahaan dan itu pun kecil sekali. Ya, jadi belum bisa juga membangun pabrik dan lain-lain. Seperti itu. Tantangan itu besar kalau dari tipologinya itu. Tipologi dan juga ya kita juga membutuhkan anggaran. Iya, Gitu lah. Kita juga membutuhkan anggaran untuk membangun. Ya dulu dana kelurahan juga ada dulu ya. Dan kalau di kota saya satu dana kelurahan tersebut, jadi begini, di kota saya itu ada satu kecamatan terluas itu tapi penduduk paling sedikit. Berapa kilometer penduduk? Berapa banyak? Kalau dikategorikan secara persentase satu kota Palangkaraya itu mungkin ada di angka 35%, 35% luasnya. Nah, tapi penduduk paling sedikit, penduduknya hanya 2.000 sekitar 2.100 KK. Nah, penduduknya. Nah, di situ pernah saya menjadikan tentu secara kesepakatan dengan pihak kecamatan dan seluruh kelurahan, yang membangun dana kelurahan untuk membangun akses jalan utama kecamatan. Itu hanya jadi di angka mungkin 19%. Oh tentu malah menjadi masalah 19%, sisanya kemana nggak jadi gitu. Nah itu adalah tantangan juga dan situ memang hutan belum ya salah satunya itu salah satu kecamatan Rakumpit yang dulu kalau waktu pada saat IKN mau ke kota Palangkaraya yang kena itu kecamatan itu. Nah tapi kan nggak jadi berarti ya tetap terjaga itu.